ketika Dajjal sudah mulai menyebar fitnahnya, maka Dajjal pun terus berkeliling dunia selama 40 hari. Lah ketika pasukan Dajjal sudah mulai banyak, karena pengikut Dajjal ini kan macam-macam. Ada dari kalangan Yahudi Asfahan, sebanyak 70.000 Yahudi Asfahan, itu dari Asfahan saja. Belum lagi Yahudi-Yahudi tempat lain yang bergabung. Kemudian orang-orang jahil dari kalangan orang-orang Arab. Kemudian orang-orang Turk. Orang-orang Turk, bukan Turki. Turk itu orang-orang yang mukanya seperti muka orang-orang Asia, bulat-bulat, sipit-sipit gitu ya. Seperti orang Mongolia, orang Tatar dan yang lainnya. Itu menjadi para pengikut Dajjal. Maka mulailah mereka berperang melawan pasukan Al-Mahdil Muntadhar dan kaum muslim. Tapi karena kuatnya tentara Dajjal, sehingga kaum muslimin mereka tidak sanggup menghadapi Dajjal dan para pengikutnya. Makanya Imam Mahdi Muhammad ibn Abdillah berinisiatif untuk melindungi kaum muslimin dan bersembunyi di Bukit Tur. Di mana? Di Bukit Tur. Makanya Tur itu selalu dijadikan sumpah dalam Al-Quran. Wat-Tur wa kitabim mastur. Watin, kemudian watu risinin kan itu. Jadi Imam Mahdi dan juga pasukan kaum muslimin bersembunyi di Bukit Tur. Ketika Dajjal dan para pengikutnya mengetahui bahwa Imam Mahdi bersembunyi di Bukit Tur, maka mereka pun datang dan mengepungnya. Dikepunglah kaum muslimin yang berada di Bukit Tur itu berhari-hari. Sampai-sampai dalam hadis Nabi SAW dijelaskan, kepala kerbau itu lebih berharga dibandingkan 100 dinar, dibandingkan 100 dinar. Dinar itu emas. Karena yang mereka butuhkan bukan emas, yang mereka butuhkan makanan. Mereka kelaparan karena dikepung Dajjal masalahnya. Tetapi ketika mereka kemudian kelamaan berada di Bukit Tur, lama-lama mereka bisa mati kelaparan. Akhirnya kemudian keputusannya, jadi ketika itu maka Isa bin Maryam belum turun, karena ketika itu kaum muslimin dipimpin oleh Imam Mahdil Muntadhar. Jadi terpaksalah mereka mengatakan, kita kalau tetap berada di bukit ini, maka kita akan mati kelaparan. Daripada mati kelaparan, lebih baik kita jihad, walaupun kita harus mati di tangan Dajjal dan para pengikutnya, itu lebih mulia dibandingkan mati kelaparan. Makanya kemudian Imam Mahdi berinisiatif bahwa besok setelah sholat fajar kita akan bergerak ke bawah, apapun yang terjadi. Maka mereka pun di malam hari mereka tidur dengan nyenyak sekali untuk mempersiapkan peperangan besok. Ketika datang di waktu fajar, maka salah seorang di antara mereka pun azan. Setelah azan sebelum qomat, tiba-tiba langit gelap. Bahkan seseorang tidak bisa melihat telapak tangannya saking gelapnya. Ya. Lah ketika itu tiba-tiba melihat ke langit, ada cahaya dari langit keluar. Rupanya Isa bin Maryam turun diapit dengan 2 malaikat, di mana rambutnya basah seperti habis mandi, dan dia memiliki nafas sejauh mata memandang, yang kalau terkena orang kafir langsung mati orang kafir itu. Jadi turunlah Isa bin Maryam dan menemui kaum muslimin yang ada di Bukit Tur sebelum qomat. Lah kaum muslimin yang ada di Bukit Tur tahu bahwa Isa bin Maryam telah turun karena membaca hadis-hadis Nabi SAW dan ciri-cirinya. Makanya Imam Mahdi kemudian mempersilahkan, setelah kemudian dikomatkan, maka Imam Mahdi meminta Isa untuk menjadi imam. Taqaddam ya ruh Allah, majulah wahai ruh Allah, jadilah imam untuk kami. Tetapi Isa bin Maryam menolak dan mengatakan, setiap kaum punya amir, aku tidak layak. Kaulah yang menjadi imam, aku yang menjadi makmum. Dari sini maka Isa mengikuti syariat Nabi SAW, dia tidak jadi imam. Takrimatullah ala hadil ummah, sebagai kemuliaan dari Allah untuk umat Islam,
bahwa umat Islam tidak boleh disolati kecuali oleh orang Islam. Lah ketika selesai solat, dan ini ada faedahnya ya, kenapa Isa turun? Ada faedahnya satu. Isa turun itu untuk membantah orang-orang Nasrani yang mengatakan dia anak Tuhan. Kalau memang dia anak Tuhan, atau dia satu di antara tiga Tuhan, atau dia Tuhan, kenapa dia sholat di belakang Imam Mahdi? Bukankah Tuhan disembah, bukan nyembah? Yang kedua, membantah orang-orang Yahudi yang mengatakan sudah membunuh Isa bin Maryam. Maka Isa mengatakan, aku masih hidup. Aku tidak dibunuh, aku tidak disalib. Dan sebagai bentuk pengabulan doa Isa bin Maryam untuk berjumpa dengan Nabi akhir zaman, dan Allah kabulkan dia berjumpa dengan Rasul dalam peristiwa Isra Mi'raj di langit kedua, di mana Rasul berjumpa dengan Isa dan Yahya di langit kedua. Itu faedah kenapa Isa turun ke bumi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah setelah kemudian selesai sholat, maka Isa membariskan pasukan kaum muslimin yang siap bertempur. Lah ketika itu Isa mengusap wajah-wajah para pasukan. Dan Isa menyebutkan kedudukan mereka di sorga. Subhanallah. Tidak ada manusia yang lebih bahagia kala itu di permukaan bumi kecuali orang-orang yang diusap wajahnya oleh Isa. Kenapa? Karena bukan dijanjikan masuk sorga, tapi dijanjikan derajat mereka di sorga. Artinya mereka pasti masuk sorga. Kemudian Isa mengatakan kepada pasukan dengan 3 pilihan. Kata Isa, kalian tidak perlu turun memerangi Dajjal dan para pengikutnya. Cukup, aku akan berdoa untuk dibangkitkan pasukan yang bukan kalian. Pasukan itu yang menghancurkan Dajjal dan para pengikutnya. 2, atau aku berdoa kepada Allah agar diturunkan bencana kepada Dajjal dan para pengikutnya, biarlah Allah yang menghancurkannya. Atau 3, kita berperang. Aku yang akan memimpin kalian, dan aku jamin pasukan Dajjal tidak akan mampu mengangkat pedang mereka, sehingga kau tinggal tebas saja. Milih yang mana? Maka kata pasukan Imam Mahdi, kami memilih yang ketiga. Kami ingin perang. Akhirnya kemudian turunlah pasukan Al-Mahdi dipimpin oleh Isa dan Imam Mahdi, turun dari Bukit Tur. Mereka pun berperang habis-habisan melawan tentara Dajjal yang sudah dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat Dajjal bahwa ada Isa bin Maryam di tengah-tengah pasukan Imam Mahdi, maka Dajjal pun lari ketakutan. Maka dikejar oleh Isa bin Maryam ke barat, ke timur ya, sampai akhirnya tidak ada tempat lari kecuali ke Babil Lud yang ada di Israel. Maka Dajjal pun lari ke Babil Lud. Maka ketika kemudian Isa bin Maryam mengejar Dajjal sampai ke Babil Lud, maka Dajjal seperti garam yang dimasukkan ke dalam air meleleh. Maka Isa bin Maryam pun mengambil tombaknya dan mengatakan, kali ini kau tidak akan meleset. Maka Isa pun kemudian menombakkan di lehernya sehingga terpisah kepala dan badannya. Ketika melihat Dajjal sudah mati, kepalanya sudah di tangan Isa bin Maryam, dan diperlihatkan kepada pasukannya yang begitu banyak, semua ketakutan. Karena orang yang dianggap Tuhan selama ini meninggal dunia, sehingga mereka ketakutan, sehingga kaum muslimin tinggal nebas saja, sehingga mereka banyak yang lari tunggang langgang, tidak sanggup melawan tentara Imam Mahdi. Sebagian mereka sembunyi di batu. Di sini Allah takdirkan batu bisa bicara. Hei muslim, ini lo orang kafir di belakang saya, bunuh dia katanya. Sembunyi di mana saja, di balik pohon-pohon bicara. Kata pohon, hei mukmin, ini orang Yahudi di belakang saya, bantai dia. Semua mau sembunyi di tong sekalipun kan. Tong bisa bicara nanti. Tong kosong nyaring bunyinya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa tidak ada tempat lari kecuali satu pohon yang enggak mau bicara, yang disebut dengan pohon Gharqad namanya. Pohon Gharqad ini kayak cemara, tapi bukan cemara itu Gharqad, tidak. Modelnya kayak cemara. Nah, itulah yang akan melindungi orang-orang Yahudi yang bersembunyi di pohon itu. Makanya orang-orang Israel sekarang lagi nanam pohon Gharqad banyak-banyak. Dan intinya bahwa
Isa bin Maryam berhasil membunuh Dajjal, dan pasukan Al-Mahdi pun berhasil mengalahkan pasukan Dajjal, sehingga mereka kocar-kacir, korat-karit, dan tunggang langgang entah kemana mereka pergi. Maka setelah Dajjal meninggal, maka setelah itu Imam Mahdi meninggal dunia. Imam Mahdi hanya 7 tahun. Ada yang mengatakan 9 tahun dia meninggal dunia. Kemudian digantikan oleh Isa bin Maryam. Kata Nabi, tidak ada kehidupan yang lebih mulia, yang lebih berkah, yang lebih senang dibandingkan ketika Isa hidup di tengah-tengah manusia. Karena bumi ini dihidupkan kembali. Sampai-sampai kata Nabi SAW, pohon delima, buah delima itu besar sekali. Jadi kalau seandainya dimakan isinya, cangkangnya itu, antum bisa masuk 10 orang ke dalamnya. Saking gedenya. Sementara orang semakin ke akhir zaman itu semakin kecil-kecil orangnya. Ya. Saking berkahnya bumi itu maksudnya. Sampai-sampai Rasul mempermisalkan seperti buah delima yang sangat besar, yang kalau cangkangnya orang masuk 10 orang itu sudah cukup di dalamnya. Besar sekali itu. Tetapi Allah takdirkan setelah kaum muslimin berada di atas ketenangan, tenang hidupnya penuh dengan berkah. Ketika itu Isa memaksa orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk menyerah kalau tidak dibunuh. Karena salah satu tugasnya Isa itu sudah membunuh Dajjal tadi ceritanya, kemudian mematahkan salib, membunuh Dajjal, membunuh babi, kemudian juga meletakkan jizyah. Kalau sekarang kita berperang melawan orang kafir, maka di situ ajak dulu berdakwah, kalau tidak mau bayar jizyah, kalau tidak mau perang. Tapi di akhir zaman tidak ada jizyah, tidak ada upeti. Kau mau masuk Islam atau kubunuh. Nah, itu saja. Jadi sudah tidak ada lagi jizyah. Sehingga akhirnya banyak orang-orang Yahudi dan Nasrani masuk dalam Islam. Dan itu digambarkan di dalam Al-Quranul Karim. Wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Dan sebagian ahli kitab itu akan beriman kepada syariat Rasul lewat Isa sebelum kematiannya. Maka banyak ahli kitab yang beriman di akhir zaman. Dan yang tidak mau beriman mereka diperangi. Ketika memang manusia sudah mayoritas masuk ke dalam Islam, kemudian kehidupan mereka sudah enak, dipenuhi dengan berkah, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberitahu Isa bin Maryam dan kaum muslimin, benteng yang dibuat oleh Dzulqarnain langsung jebol. Sementara di balik benteng itu ada Ya'juj wa Ma'juj. Ada 2 kabilah yang sangat banyak jumlahnya. Min kulli hadabin yansilun. Sampai Allah gambarkan banyaknya Ya'juj dan Ma'juj itu seperti air bah yang turun dari ketinggian, saking banyaknya gitu. Bukan banyak lagi, banyak gitu, saking banyaknya. Fil qalbi mashaa'ir ukhfiha qad ashraqatish syamsu 'alayha 'an khutatin lam a'ba'u fiha satakunu bi ayyami